Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatu iman, undangan Allah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, majelis kita ada dalam ridha maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alamin. Halo. Halo. Hadirin sekalian, kita meneruskan hancak garapan masih dalam Kitabul Jami bab Targhib min makarimil akhlaq, dorongan memiliki akhlak yang baik. Hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya antawadu'u hatta la yabghi ahadun an ahadin wa la yabkharu ahadun an ahadin. Akhrajahu Muslimun. Dari Iyad bin Himar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ilayya, kepadaku, antawadu'u, supaya kalian punya sifat tawadhu, saling bersifat tawadhu, hatta la yabghi, sehingga tidaklah melampaui batas, tidaklah sombong, ahadun an ahadin, satu orang kepada yang lainnya, wala yabkharu ahadun,
dan seseorang tidak menghina an ahadin kepada orang lain. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sekalian, hadis ini memerintah kepada kita sekalian untuk memiliki satu sifat mulia yang namanya tawadu. Naon tawadu teh? Tara mawa duit. Benar Pak. At-tawadu, tawadu itu adamul kibri, tidak sombong. Gitu. Jadi tawadu itu kebalikan dari sombong. Yang disebut sombong berarti batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina kepada yang lain. Menganggap kecil, menganggap remeh, merendahkan. Karena kesombongan iblis, sehingga kebenaran dari Allah, di mana dirinya mesti sujud kepada Adam, itu ditolak. Itu namanya batrul haq, menolak kebenaran. Pas ada saat yang sama, gitu, dia menghina kepada orang, kepada Nabi Adam. Gitu. Bukti penghinaannya, ana khairu minhu. Kata iblis, aku lebih bagus ketimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah, tapi aku diciptakan oleh engkau dari api. Api lebih mulia ketimbang tanah. Jadi alasan apa yang harus membuat diriku yang lebih mulia harus sujud kepada makhluk yang diciptakan lebih rendah? Karena kesombongan itulah, yaitu ya, iblis menolak kebenaran. Itu. Ini Pak, orang menolak kebenaran itu biasanya itu ya, merasa diri paling. Gitu. Musyrikin Quraisy, utamanya tokoh-tokohnya, menolak dakwah Nabi, bukan tidak membenarkan. Bahkan beberapa tokoh kapergok Pak. Lain kapergok kersalingkuh. Kapergok beberapa tokoh sedang senyap-senyap mendengarkan bacaan Quran Nabi. Gitu. Maka ketika sehari, semalam, 2 malam, 3 malam, bukan kebetulan lewat kalau ini. Iya mah kalarasan ngalangkung. Ya lamun sakali mah bisa kalarasan. Tapi kalau terus-terusan enggak mungkin. Maka ketika ditanya baru mengakui benar ya apa yang dibacakan oleh Muhammad. Cuman yang jadi alasan kenapa yang jadi utusan Allah Muhammad tidak saya? Padahal saya lebih senior, lebih mulia, lebih kaya, kan gitu Pak. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya sombong. Dan kalau tawadu tidak ada, maka pasti sombong. Nah, kalau sombong pasti
menghina, iya kan? Gitu. Kalau sudah menghina, sombong, pasti itu dia akan melebihi batas. Wala yabghi ahadun an ahad, jangan melebihi batas. Gitu. Jadi itu mah turunan dari sombong. Turunan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau orang punya sifat sombong, karena nanti nyambung berlaku melebihi batas. Kalau sifat sombong nanti merendahkan yang lain, maka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, mamin danbin asdaru aw ahakku min ayu azzilallah li sahibil ukubata fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wal qati'atir rahmi. Tidak ada dosa, tidak ada dosa yang bisa menuntut, menimbulkan, yang bisa menjadi penyebab datangnya siksa Allah gitu lebih cepat dan bersegera di dunia dan nanti di akhirat minal bagji, kecuali dosa berlaku sewenang-wenang melebihi batas, sombong. Jadi kalau sudah sombong, ini sesungguhnya dia sedang memancing amarah Allah yang tokcer siksaannya di dunia gitu, dan nanti di akhirat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya kita menjauhi sifat itu, dan sebaliknya gitu, sifat yang harus ada sebalik dari sifat sombong, menghina, berbuat sewenang-wenang, melebihi batas, ataulah kita harus punya sifat tawadu. Jadi Pak, tawadu teh kalau dalam ilmu mah eta teh ilmu padi. Semakin ilmu padi. Nah, semakin berisi, semakin eta. Itu tawadu. Air berisi tanda tak dalam. Tong kosong berbunyi nyaring. Nah, yang bagus itu ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah itu Pak, itu namanya tawadu. Namanya tawadu. Jadi tawadu mah eta teh Pak, tawadu mah itu teh sifat gitu yang ada di bawah sombong, tapi di atas rendah diri. Tawadu itu rendah hati Pak, rendah hati. Kan beda ya, rendah hati dengan rendah diri. Kita hidup harus pede. Pimpinan daerah harus percaya diri. Itu. Nah, percaya diri, di atas percaya diri namanya sombong, nggak boleh. Begitu. Nah, ini namanya rendah hati. Tapi tidak boleh juga gitu. Kita punya sifat rendah diri. Gitu, Pak. Gitu. Kalau rendah diri itu merendahkan derajat diri, nggak boleh dilarang. Nggak boleh, Pak. Gitu, merendahkan diri sendiri. Itu abdi majalmi liuk ragap salembur pang tegaduh na abdi. Nggak boleh Pak.
berlebihan merendahkan, seperti tidak boleh kita meninggikan diri sendiri. Itu yang bagus ya sifat tawadu. Sifat tawadu itu Bapak Ibu ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadi ada penjelasan yang disebut tawadu itu memiliki kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah oleh karena itu dalam Quran Pak, di antara ciri ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu kan tidak boleh Pak kita berjalan saja sombong siga ek ngahakan jalan. Kumaha jalan sombong teh? Boleh nggak jalan siga ek ngahakan jalan? Nah ada sahabat Pak yang jalannya siga ek ngahakan jalan. Kieu kata Rasulullah, innaha lamasyiatus syaitan. Jalan sombong seperti itu adalah jalannya setan. Tidak boleh kata Rasulullah kita berjalan seperti itu illa bi mithli hadzal mawatin. Boleh jalan begitu di saat perang. Nah, keur perang mah kudu katingali namanya peperengke lah. Masih nen musuh. Nah, pada nikah deui gitu Pak. Palaya mah susis Pak. Nah, jadi wala tamsi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Kenapa Pak? Ini harus tawadu. Satu, kata Rasulullah, wa ma zadallahu abdan bi afin illa izya wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidak ada seseorang yang memiliki sifat tawadu kecuali dia diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin kita rendah hati, maka di sisi Allah kita semakin mulia, diangkat derajat Pak. Kan sifat-sifat tawadu itu refleksinya Pak, seperti Nabi Daud, Nabi ini Nabi, tapi dia bekerja kasar. Sebagai apa Nabi Daud? Pandai besi Pak, tukang besi. Ini orang mana tukang besi teh? Itu. Jadi untuk menghidupi anak istri bobolokot Pak, padahal dia seorang Nabi. Ini orang mah itu Pak, tinggal sidakep beren gitulah. Nah doa ke pangeran, pakai baju ahli ibadah beren gitu. Ternyata tidak juga. Itu tawadu disebut. Atau Nabi Musa alaihissalam, ketika dia lari dari kerjaan Fir'aun, maka sampai di satu negeri namanya Kan'an, yang sekarang disebut Palestina. Kan'an dulu. Gitu, ya. Nah, tidak gengsi ketika datang ke sana, ada dua wanita gadis itu yang ternyata dia tidak bisa memberikan minum domba-domba karena itu di sana oleh laki-laki. Nah, ada satu sumur itu yang bisa diberikan minum tapi susah karena tertutup dengan batu, nggak ada yang kuat. Nabi Musa datang kemudian membantu
batu yang demikian kuat gitu harus oleh puluhan orang, oleh Nabi Musa dengan satu orang. Ini namanya sifat tawadu, Pak. Sifat tawadu. Orang kan tidak jadi hina walaupun dia merendahkan hati selama yang dilakukan bukan pekerjaan yang hina. Kan rumus hina itu begitu. Kita tidak hina kalau pekerjaan itu tidak dilarang. Derajat kita baru hina dan rendah kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan, nah itu baru hina, Pak. Gitu. Itu baru hina. Itu rumusnya begitu. Makanya para nabi gitu. Kangjeng Nabi, Pak, gimana sikapnya kalau di rumah? Kana fi mihnati ahlihi. Kangjeng Nabi kalau di rumah itu membantu pekerjaan istrinya. Gitu, gegero osok, kukumba, nyese, ngepel, tak dangukeun, Pak. Ngisika. Kana fi mihnati ahlihi. Nabi kalau di rumah itu membantu pekerjaan istri, ngesol sepatu, sendal, celana hadis begitu Nabi teh, Pak. Gitu. Ngaput. Gitu. Terus sendal nu pegat di ka pasar. Itu kan kalau menurut orang yang nggak paham agama kan pekerjaan hina ya, Pak ya. Iya, apalagi itu mah tugas wanita. Enggak, Nabi maka Nabi mihnati ahlihi. Nabi suka membantu meringankan pekerjaan istri. Hebatnya wa idza sami'an nida, ketika membantu pekerjaan istri terdengar adzan, khoroja keluar dari rumah berhenti membantu istri ila sholat ke masjid sholat. Urang mah ngabantu pamajikan tara dipanggil sholat. Nah ini, Pak, ini namanya tawadu. Ini namanya tawadu. Jadi tidak gengsi gitu. Karena posisi kita umpamanya begini, oh gengsi enggak. Karena posisi kita begini, gengsi itu nuturkeun orang lain, salah itu. Ya, kudu didatangan we. Nabi itu kalau ketemu anak kecil itu salaman, mengucapkan salam. Itu tawadu, Pak. Gitu. Barudak kalau yuk salam, datang Nabi ke sana, assalamualaikum, salaman, diusapan sirahna, ini tawadu. Itu. Nah ini, Pak, itu, ya. Kan ada orang, Pak, karena kesombongan dia mestinya didatangi saja, iya kan? Karena kesombongan harus ditanya dulu saja. Gitu. Lamun tadi ditanya mah tarananya sih, tahu. Nah kan ini sifat-sifat sombong, Pak. Gitu, ya. Coba, Pak, ada orang yang menurut kita punya posisi terhormat. Pas datang ke kita mengucapkan salam duluan, merangkul kita, gimana, Pak? Pas salaman anage lebih rendah badannya ketimbang kita, coba. Nah, ini namanya tawadu. Tawadu. Punten, ieu mah da kasayan, Pak, sapertos kapungkur Pak Irfan, Pak. Wah, kita sangat ini, Pak, dengan sikapnya. Ilmunya sangat luar biasa, akhlaknya luar biasa, ibadahnya juga Senin Kemis luar biasa. Kalau rapat MUI gitu kan taruang mangga, ai tuan rumahna mah henteu akang mah gaduh ka hoyong. Ya. Pas hari Senin Kemis teh luar biasa. Gitu. Berapa buku nih satu hari tamat? Kalau anak-anak datang santri siapa yang hafal Quran, luar biasa, Pak. Nah ini sifat-sifat kebaikan, Pak. Memang begitu. Kan kalau orang merendahkan, padahal menurut kita dia orang yang taat.
Itu yang istimewa. Mestinya orang lain gitu. Ternyata dia yang wah. Nah ini Pak, sifat-sifat agama itu begitu. Gitu. Makanya Bapak Ibu ada penjelasan begini bahwa lihat Nabi karena Nabi yazurul ansar, Nabi zaro yazuru, suka mendatangi orang Ansar. Jadi bukan hanya Nabi didatangi, Nabi juga sering datang gitu. Belusukan mengenai nama apa gitu. Silaturahmi. Coba Bapak kasumpingan ku bupati. Kasumpingan ku presiden kabumi urang Pak. Ini gitu. Sahabat kedatangan Nabi. Wah. Itu. Wa yusallimu ala sibyanihim. Nabi kalau ketemu anak salam kepada anak-anak nu ngumpul. Bahkan wayam saurusahum sambil ngusapan sirahna. Tanda naon? Saya. Bapak Ibu, kalau hati kita heuras, pan aya Pak hati teh ieu teh di papatahan teh urang teh, cuman kita sadar. Gitu. Gimana obatnya? Mencairkan hati yang begitu. Nah, ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah. Rasul abdi teh gaduh hati teh heuras ieu teh. Di papatahan teh terang eta teh leres. Ngan asa abdi mah alim nampi padahal mah terang leres itu teh. Gitu. Terang eta teh leres ngan ada asa alim nampi ada sifat sombong. Rasul bagaimana mencairkan hati begitu? Kata Rasulullah, irhamil yatim. Kalau ingin mencairkan hati yang beku gitu susah di papatahan, maka kata Nabi irhamil yatim, pikanya budak yatim. Wamsah sahu da usapan sirahna, wujudnya teh diusapah. Sok Pak budak urang mau tidur di usapan sirahna arapet gerapa? Arapet, dah enak kan? Kamu ku bapana arapet eta teh. Kali itu bapak eksare apet Pak. Wa admim min ta'amika. Itu ya. Nah, dan berikan makanan dari makanan yang kau makan. Ini bahasanya ada gitu, ngusapan sirah Pak. Nah, Nabi itu biasa ke anak-anak. Gitu begitu. Artinya ada kedekatan. Tidak merasa bahwa ini Nabi, enggak. Itu namanya sifat tawadu Pak. Gitu. Nah, makanya Pak, ini kata para ulama yang disebut tawadu itu adalah jadi kata para ulama yang disebut tawadu itu kalau digambarkan kita keluar rumah ketemu dengan saudara kita sesama muslim dan kita menganggap dia lebih baik daripada kita. Itu tawadu namanya Pak. Jadi kita menganggap saudara kita, saudara muslim itu lebih baik ketimbang kita. Itu tawadu. Ada juga yang menyebut tawadu itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya, orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Orang yang paling tinggi kedudukan, orang yang tidak pernah pamer dengan kedudukan. Manawi teh sanes nu gaduhna. Borona mah ditaros, mang ari nu gaduhna teh saha ieu? Da make baju. Ada Pak kasus begitu? Gitu. Itu. Jadi orang nggak tahu gitu. Ya. Eta nu sasapun di masjid nu ngepel. Itu saha nu gaduhna nya abdi bade nawisan karpet cenah. Mang, itu saha nu gaduh. Pugu eta nu gaduh. Nah itu Pak. Gitu. Tapi hati-hati Pak. Gitu. Kita bersikap begitu melaksanakan agama.
bukan juga nanti punya sikap begitu tapi melahirkan kesombongan juga. Nah, itu nggak boleh. Bahasa Quran namanya pala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sudah soleh, sudah tawadu, jangan. Gitu. Karena nanti ada orang itu beribadah merasa ikhlas, padahal ketika merasa ikhlas itulah tidak ikhlas. Nah ini Pak, jam 3 bangun kita sholat tahajud gitu, urang mah geus hudang jam 3 teh batur masalah rek keneh teu diucapkeun. Cuman merasa kita lebih baik, orang lain lebih jelek, padahal batur mah tiba heula ngan urang teu apa. Nah yang disebut tawadu mah justru menganggap orang lain lebih baik, lebih soleh. Itu bahkan Bapak Ibu sekalian yang tadi, jadi orang punya kedudukan tinggi tapi dia tidak pernah menampakkan kedudukan. Kan Nabi kita menyatakan bahwa orang muslim yang dicintai oleh Allah salah satunya adalah orang muslim yang khafi, orang muslim yang tersembunyi. Dia ahli ibadah tapi orang nggak tahu, dia ahli sedekah tapi dia orang lain tidak tahu. Itu ya tidak tahu Pak. Jadi nggak mau viral orangnya, nggak mau viral, nggak mau terkenal. Itu padahal di luar itu dia ahli kebaikan. Nah Allah mah suka kepada orang muslim begitu. Jadi tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Di bumi mah tidak terkenal seperti ya tidak. Kayak begitu Pak. Ya. Itu namanya apa? Tawadu. Jadi termasuk kayak gini, orang kaya tidak pilih-pilih ngobrol, duduk, ngopi. Ini Pak, itu. Yang sahawae si eta mah jadi akrab. Nah itu bisa disebut tawadu itu. Kan ada orang pilihan Pak. Nah, itu. Jadi kalau ngariung teh kudu sakupu, kudu sakelas, kudu level. Oh itu mah di bawah orang. Enggak. Enggak level gitu ya. Nah orang tawadu itu terpilihan. Gitu. Ya, kalau Nabi Pak, Nabi kan begitu. Nabi diondang oleh sahabat. Kalau kata Nabi, kalau aku diondang, aku selalu datang. Bahkan ada sahabat yang ngondang Nabi, gitu. Hoyong pisan kasumpingan ku Nabi. Akhirnya Nabi datang. Hoyong naon sahabat, kasumpingan ku abdi. Ih Rasul. Hoyong katincak bumi abdi kusalira. Pak. Sejarah Pak, rumah kita katincak ku orang besar. Betul nggak? Kapungkur bahasa Pak SBY Muktamar muka gini Pak 2010 ngaresmikeun Masjid Aisyah di Gulur. Itu masuk ke rumah hoyong ka WC. Jadi catatan sejarah. Gitu Pak. Ya beda kan orangnya. Iya ge hoyong kasumpingan, hoyong naon. Henteu gaduh tuangan 10 kanen hoyong katuang. Terus gitu. Abdi hoyong pisan salira kantos salat di bumi abdi. Cekang yang Nabi aina uhibbu an tusalliya min baitika. Di bagian rumah mana aku bisa salat di rumahmu? Di payun, di tengah, di pengker, di kamar rumahna. Tuh, Nabi datang Pak. Itu, walaupun gaduh tuangan, 10 kanen, teras bumi abdi teh salira hoyong kantos. Tuh, sumping Nabi, nggak pilih-pilih. Gitu. Jadi yang ngundangnya siapa nih? Siapa saja nanti yang hadirnya?
Kan Pak, gitu. Memang ada Pak, level-level begitu. Saya gitu. Ada orang gitu. Kalau bertamu ke sana, kalau mobilnya tidak ini, katakan tidak ada. Itu begitu. Gitu. Kalau standar mobilnya tidak ini, katakan tidak ada. Walaupun ada. Gitu. Ih, Pak Ustad. Gitu. Manawi teh bade kana mobil naon. Terang kana mobil ieu mah ku abdi dijemput. Ih, serius Pak. Ada. Jadi di masyarakat itu beda-beda Pak. Gitu. Makanya mungkin di satu sisi kalau itu jadi jalan kebaikan, umpamanya pakai kendaraan, pakai baju dengan merek tertentu sebagai jalan masuk dakwah, asal tidak dilarang tidak apa-apa. Gitu. Sebagai jalan dakwah. Kadinya mah ustad teh gitu anu mobilna kudu ieu. Lamun teu kitu moal diterima. Iya ada Pak yang begitu. Ada. Mungkin di kita mah enggak ada gitu. Kan yang tadi Pak, itu orang besar itu karena harta, sombong karena duka gitu. Dia siapa? Gitu. Profilnya gimana? Wah, ngalevel ngobrol dengan saya. Itu Pak. Makanya materi juga masuk. Oleh karena itu kalau ini menjadi jalan dakwah gak jadi masalah. Yang tidak boleh tadi Pak, kesombongan. Kalau begitu Pak Ustadz gak boleh berarti kalau saya punya mobil bagus, rumah bagus, pakaian bagus, boleh. Boleh Pak. Justru itu bentuk syukur. Innallaha yuhibbu ayyura athara ni'matihi alaihi. Allah maresepeun urang dipasihan nikmatnya ditinggalikeun. Gitu ari seueur artos mah meser sendal nu sae mangga. Mobil anu sae teu nanaon. Gitu. Kuat manikah deui sok. Gitu. Ditinggalikeun teu nanaon. Justru kalau semuanya ada, sementara bajunya compang, nah itu yang nggak boleh. Itu. Jadi yang nggak boleh itu sombongnya, kok mau geus teu bogana naon? Nu bogana naon wae salah. Gitu. Tapi maknanya Bapak Ibu, kalau dalam agama itu jangan bersandar ke makhluk, jangan bersandar ke harta, jangan jadi sombong ilmu, kan gitu. Makanya kenapa dapat pahala? Karena dia sudah bisa melawan hawa nafsu. Makanya nanti ada hadis Bapak Ibu, gitu, ada orang yang memakai pakaian sederhana padahal dia mampu membeli pakaian yang harganya mahal. Tapi dia beli yang biasa-biasa. Nanti kata Rasulullah, orang ini di akhirat akan diberikan baju yang paling istimewa oleh Allah di surga. Nah ini namanya tawadu. Karena nggak mungkin punya sifat itu kecuali satu, yakin kepada Allah, yang kedua punya kemampuan melawan hawa nafsu. Makanya kalau dipraktekkan Pak, memang tidak bisa sekaligus. Dan Bapak Ibu gini, tidak ada sifat baik. Biasanya sifat-sifat baik itu membuat iri, betul nggak? Sifat-sifat baik itu membuat iri, gitu, membuat panas, gitu. Tapi ada sifat baik yang tidak membuat panas, gitu, yang tidak menjadi pencetus permusuhan. Apa? Sifat tawadu. Sifat tawadu mah teu aya nu jadi panas Pak, betul nggak? Orang punya kedudukan tinggi tapi someah, betul kan? Justru tadi semakin dia merendahkan hatinya, rafa'ahullah, diangkat derajatnya oleh Allah.
Nah makanya Bapak Ibu belajar, ini harus belajar. Di kita masa balik mah Pak gitu. Karena memang ingin ditilai bagus oleh manusia, teu boga oge api-api. Wah. Maksakeun karep eka pasamoan ge ulu gulang anting ngarental. Itu luaran ngandalaman we wungkul. Oh Pak, karena itu Pak ingin ditilai bagus oleh manusia. Makanya Bapak Ibu di sini bahasanya di awal hadis Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku. Ini kan biasanya mah qala Rasulullah, tapi di sini mah qala Rasulullah memakai Allah mewahyukan. Berarti maknanya sifat tawadu itu sesuatu yang sangat penting Pak, sesuatu yang sangat penting. Kayak Umar bin Khattab katanya gini, dalam tarikh bagaimana tawadunya, ada orang yang mau mengadukan gubernur yang dianggap bertindak sewenang-wenang, ternyata dia mencari gubernur Umar yang terkenal tegas, hebat gitu, ekspansi perluasan wilayahnya juga luar biasa gitu. Ternyata dia bertanya kepada seseorang yang istirahat di bawah pohon, menanyakan di mana istana gubernur. Ternyata itulah gubernur istirahatnya di sana. Nah ini Pak, gitu. Makanya Islam itu begitu Pak. Jadi Islam itu kalau dilaksanakan, karena orientasinya akhirat, akhirat. Dunia itu hanya sekenanya saja. Dunia itu hanya memang buat memenuhi kebutuhan. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan setelah tahun baru Pak, 2 hadis yang kemarin apa? Hadis nomor 8 non. Seerting pangaosan Pak Ustaz. Maaf. Iya Pak. Jadi di sini disampaikan bahwa walakin kul qadarullah wa masya Allah ta'ala. Apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Nah di sisi lain memang ada ayat Quran, setiap musibah yang kena kepada kita itu karena keperbuatanmu sendiri. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau di kuliah Pak dikaji kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kalau kelompok Qadariyah itu konon katanya gitu, bahwa manusia punya kemerdekaan penuh untuk melakukan seluruh perbuatan, sehingga karena itulah dia harus mempertanggungjawabkan gitu. Kalau Jabariyah fatalisme, jadi fatalisme itu bahwa wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama dalam Quran. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, Allah yang melempar. Jadi bukan kita yang melempar tapi Allah gitu. Nah ini ada juga Jabariyah. Nah cuman Bapak Ibu sekalian, bahwa 2 hal ini tidak bertentangan insya Allah gitu. Yang tadi ditanyakan, yang pertama bahwa musibah yang kena kepada kita itu kesalahan kita, benar Pak. Kenapa? Karena ujungnya Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana Allah memberikan kebebasan mau iman mau kafir. Kalau iman nanti ujungnya akan begini, kalau kafir ujungnya akan begini. Siap kompetensi atas pilihan.
Gitu. Nah ini Pak, wa ma asobaka min musibatin pamin nafsik itu di dunia musibah itu ada hukum kausalnya, sebab akibat. Kunaon tabrakan rem nablong. Kenapa bisa blong? Abdi hilap kamari teh padahal mah terang. Ngan raru su. Itu secara kasat mata salah siapa? Kita. Paminapsik. Kunaon teu naik? Gitu. Ulah ieu teh sakola teh. Saralah abdi mah ulanganna. Kunaon saralah? Kadang ngapalkeun eta. Paminapsik. Gitu. Ya. Kunaon usaha teh rugi wae, katipu. Kunaon katipu, pinter kene nu nipu. Tibatan urang. Kan gitu, Pak. Dan nu nipu mah moal berhasil lamun teu pinter berarti urangna nu bodoh. Gitu. Itu, Pak. Itu paminapsi gitu. Kesalahan kita. Gitu. Kesalahan kita. Tapi ini karena takdir Allah. Karena ujungnya Bapak Ibu, ujungnya memang tidak ada kuasa kecuali Allah. Kita ingin selamat, gitu. Tapi Allah kalau sudah menyebutkan Anda harus celaka. Cenah dina Quran mah ketinggali surat Ar-Ra'd, Pak. Dina surat Ar-Ra'd Bapak Ibu, di sana di kanan kiri kita itu ada yahfadunahu min amrillah. Ada yang menjaga kita karena instruksi dari Allah. Nah kalau kalau kita selamat itu, eta keselamatan teh bukan ensih karena kita. Karena memang Allah menyuruh para penjaganya jaga orang ini supaya selamat. Tapi ikhtiar manusia yang masuk akal, sok lamun kendaraan mah gitu. Ya, sing bagus remna, gasna, bensina itu ikhtiar logis karena di dunia mah harus masuk akal. Tapi di atas itu semua, Bapak Ibu sekalian, ini Allah la haula wala quwata. Tapi kalau orang sudah sampai pada takdirnya untuk celaka, Allah bilang kepada penjaga itu, antep. Sebab dia sudah sampai waktunya untuk kena musibah. Inilah Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana tawalayan pau. Walaupun manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, maka manfaat itu tidak akan didapatkan kalau Allah menghalangi. Kalau manusia berkumpul untuk menolakmu, gitu, manusia tidak bisa menolak kalau Allah mau memberi. Ujungnya memang Allah, cuman gitu dalam bahasa kita kudu kaharti. Tapi ujungnya semuanya. Makanya saya pernah menggambarkan gini, Pak. Di Bandung tuh ada orang jam 1 jam 12 malam di Parapatan. Parapatan seperti ini. Ai Simpang. Kan jalan gini ya Pak, kayak gitunya. Gitu. Wah, dia teh tarik sabab jam 12 jam 1 kosong geus ieu mah. Kosong biasana ge. Peuting kosong. Wih, pasti dia tarik dianggap kosong, ternyata dari arah yang sebelah sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Itu aya nu tarik, mikirna sarua kosong ieu. Sarua apa? Mikirna kosong. Gitu. Itu nu ngaos kan kitu mikirna teh geus da malam ayeuna mah abdi nu teu hadir mah abdi ieu. Tiap orang mikirna kitu, makanya kosong Mas. Nah, itu cenah moal aya sasaha abdi ieu, makanya lampu merah ge tabrak. Ai dia mikirna Pak Ustad atos abdi mah pasrah pasti tabrakan. 99,9% tabrakan. Tos pasrah abdi mah gitu. Bukan digas teh duka ditincak duka dilepas bade kumaha udah pasti eta mah tabrakan ngan peureum we abdi teh babacaan satiasa ari pas muka teh jadi teu naon. Coba Pak.
Pak Ustadz coba jelaskan, kenapa saya bisa selamat padahal 99% saya bisa celaka. Cek simkuring bapak nu ngalaman abdi kudu ngajawab. Bapak kunaon bisa selamat? Abdi ketika harti bu, makanan naroskeun. Nah, saya teringat, surat Ar-Ra'd itu Pak, gitu, surat Ar-Ra'd, gitu, ya. Jadi di pinggir kalian, gitu, ada malaikat yahfadunahu min amrillah, gitu. Ada yang menjaga karena diperintah oleh can nepi cilaka oge, cek urang cilaka henteu Pak. Da cek urang mobil teh besar, berat, tanagana ka untuk malaikat mati kan malaikat mah dalam hadis Abu Daud dari tak-tak sampai telinga berapa katanya Pak? Sab'umi'ati amin. Burung yang cepat itu 700 tahun baru sampai. 700 tahun nuku burung malaikat mah sak. Jadi tina tak kana ieu teh cik besarna sebesar kumaha aing mindahkeun mobil kumaha cek urang badak teh itu makanya disebut giladun syida. Nabi waktu di Taif itu kan malaikat tun ek dikumahakeun urang Taif bade diurug ayeuna keneh langsung cek urang besar itu Pak itu wallahu alam pemahaman abdi wallahu alam cuman penjelasannya begitu itu ya, tapi intinya kenapa kita harus terus itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita nggak tahu kapan kita dapat musibah, makanya kemanapun harus dalam rangkaian kebaikan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.